Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berbicara tentang iblis menunggu waktu yang baik. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu ya kisah dari Lukas pasal 4 ini di mana iblis mencobai Yesus 3 kali. Setelah gagal mencobai Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ini diartikan waktu yang tepat. Dan dalam terjemahan Indonesia selain LAI digunakan kata untuk sementara waktu. Ayat tersebut mau menggambarkan bahwa betapa iblis itu tidak menyerah dalam mencobai manusia. Memang itulah karakter dan tujuan utama iblis untuk mencari pengikut-pengikutnya yang akan menemaninya dalam hukuman atau neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan senang dahulu jika kita telah menang dalam satu atau dua pencobaan. Kenapa? Karena iblis masih menunggu waktu untuk menyerang kita kembali. Karena itu tidak ada kata berhenti untuk berjaga-jaga dari serangan iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu bersiap untuk mencari waktu yang tepat atau waktu yang baik untuk mencobai kita di dalam berbagai cobaan. Waktu seperti apa yang baik atau tepat bagi iblis untuk menyerang kita Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, waktu di mana kita orang percaya terlelap di dalam kesibukan kita. Sehingga kita tidak punya waktu lagi intim dengan Tuhan. Kedua, dalam situasi hidup yang ekstrim. Saat kita berjaya dan berhasil, Bapak Ibu Saudara, iblis itu seringkali membuat kita jatuh menjadi sombong, takabur, lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan kondisi yang kedua, ketika kita terpuruk, gagal, iblis bisa membuat kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan membuat kita menjadi putus asa, rasa tidak berguna. Dua titik ekstrim ini pun menjadi waktu yang tepat, waktu yang baik bagi iblis. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saat Petrus dan murid-murid lainnya tidak berjaga-jaga, sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakan, berjaga-jagalah kamu dan berdoalah. Walaupun Petrus dan kawan-kawannya punya alasan, mereka kelelahan, tapi di sini Yesus menegur mereka dan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tahu bagaimana gencarnya iblis mempengaruhi kita, maka kita juga harus tahu bagaimana cara melawan iblis dengan berbagai cobaannya. Yaitu Bapak Ibu Saudara dengan membangun benteng relasi hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Baik dalam doa, dalam firman Tuhan, dan dalam praktek hidup kita bersama firman-Nya. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tertidur dan terlelap sedikit pun. Jangan biarkan padam hubungan yang dekat kita dengan Tuhan. Tetap jaga hidup kita dari segala serangan iblis. Ketahuilah bahwa ia menunggu waktu yang baik atau waktu yang tepat untuk menyerang kita. Kiranya renungan ini menolong kita
untuk lebih mengetahui dan menyadari lagi bahwa iblis tidak pernah diam, tapi dia terus bekerja untuk melumpuhkan dan menghancurkan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Amin.